tips di hari ini aku akan bakal sesuatu yang nggak begitu berat sih, dan pasti teman-teman bakal tahu. Karena hari ini aku bakal bahas tentang style ataupun fashion. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang dosen sastra Indonesia Undip yang dikenal fashionable nih. Kita langsung aja kali ya, kenalan dulu. Ada Mbak Marta. Halo Via, selamat sore. Terus bisa kenalan dulu ke teman-teman mungkin yang belum kenal sama Sebentar, Mbak. ini saya hadap kemana ya? Baik ya? Enaknya gitu. Situ aja. Oke, sini ya. Oke, ya tadi sudah diperkenalkan oleh Via. Saya salah satu dosen sastra Indonesia. Tetapi kayaknya klaim yang kedua kurang tepat ya. Itu subjektif ya. Saya nggak terlalu fashionable juga. Tetapi mungkin bagi beberapa orang saya terlihat memperhatikan fashion gitu ya. Jadi khususnya pada pakaian saya pribadi gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin saya diundang di acara ini yang juga ada kaitannya dengan sastra seperti itu. Apalagi yang perlu saya perkenalkan? Buat reminder aja nih buat teman-teman, kenapa aku milih juga buat Mbak Marta diundang di sini sebagai dosen yang fashionable ini? Karena Mbak Marta nih sempat membantu aku buat milih wardrobe di episode-episode sebelumnya ya. Oh iya, betul. Iya, memang saya sempat membantu ya di belakang layar beberapa kali gitu terkait warna yang tepat sesuai dengan tema gitu ya. Meskipun ya itu kontribusinya mungkin belum bisa dikatakan maksimal gitu ya, tetapi ya saya terlibat di sana gitu. Dan sebenarnya Via sendiri juga sudah punya sense itu gitu ya, sudah bisa menentukan mix and match gitu ya. Apalagi Via ini kan beda generasi ya. Kamu generasi apa? Aku Z. Aku generasi Z. Sudah berbeda gitu ya dengan saya. Jadi dalam proses menentukan pakaian itu juga saya memberi ruang pada Via gitu ya. Karena dia juga lebih tahu bagaimana generasinya dia itu memilih pakaian gitu. Jadi saya memberikan pertimbangan tentu untuk menjembatani juga dari segi kesopanan seperti itu, untuk lebih enak dipandang seperti itu. Tapi dari Mbak Marta sendiri nih, kan tadi sempat menentang dari stereotip yang diberikan kepada Mbak Marta kalau misalnya fashionable itu sendiri. Tapi aku pengen ngomongin nih, kita kan hari ini mau bahas tentang fashion dan sastra. Menurut Mbak itu, ada nggak sih keterkaitannya fashion dengan sastra itu sendiri? Iya, tentu ada ya, Via. Kita tahu bahwa sastra Indonesia itu kan diciptakan oleh pengarang berdasarkan proses pengalaman dan penghayatan mereka terhadap realita di sekitarnya gitu. Nah, fashion atau secara sederhana kita sebut sebagai cara berbusana itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Gitu. Itu sudah melekat dalam diri kita. Busana itu memang pada awalnya hadir untuk melindungi tubuh kita, untuk memberikan rasa aman ya dari panas gitu ya, untuk memberikan kita kenyamanan gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, busana itu bergeser bukan hanya sebatas untuk melindungi tubuh, tetapi juga menunjukkan identitas dan preferensi individu gitu. Jadi itu menunjukkan siapa diri kita gitu ya, usia kita, kemudian prinsip-prinsip yang kita pegang gitu. Jadi fashion itu sudah sangat melekat pada tiap individu dalam dunia nyata. Nah, pengarang gitu ya, dalam menghadirkan tema ataupun cerita gitu ya, tentu berangkat dari dunia nyata itu. Dan mereka merekam apa yang ada di sekitarnya yang disesuaikan dengan tema yang akan mereka usung. Maka fashion dengan karya sastra ini saling berkaitan seperti itu. Nggak pernah terpikirkan gitu di otak aku kalau misalnya emang sebenarnya fashion ini sangat berpengaruh gitu dari pembentukan karakter si penulis ini maupun karyanya tersendiri. Tapi menurut Mbak Marta, yang paling mempengaruhi seseorang memilih sebuah fashion tuh gimana sih? Entah dia secara sosial ataupun lingkungannya, itu gimana? Itu kombinasi dari semuanya ya, gitu. Dan bahkan terkadang kita tidak sadar memilih sesuatu. Kalau Via hari ini nih saya tanya, mengapa pakai memilih warna terakota ini gitu? Karena kan hari ini temanya fashion ya, jadi pengen sesuatu yang lebih nyentrik gitu. Nah jadi terkadang pilihan seseorang itu juga berdasarkan situasinya, gitu. Situasinya berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan statusnya di masyarakat, termasuk juga agamanya gitu ya. Jadi banyak hal gitu. Bahkan
kita sendiri tuh bisa hadir dalam berbagai versi kan gitu, tergantung situasi yang kita hadiri gitu. Tetapi pada dasarnya kita itu punya prinsip dasar gitu, kecenderungan tertentu gitu. Dari karakter kita sendiri. Iya, dari itu karakter kita sendiri gitu. Misal dari warna tertentu gitu. Kalau saya sendiri sering pakai nuansa hitam, coklat, banyak tuh yang marun gitu ya. Sampai ada singkatan-singkatan tuh sekarang yang betul, cewek bumi, mamba gitu kan, kue dan lain sebagainya. Kalau dia kue? Kalau aku kayaknya lebih ke bumi sih sebenarnya. Bumi ya, oke. Nah itu termasuk dari bentuknya ya gitu. Ada yang suka casual gitu, ada yang semi formal dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling mempengaruhi sebenarnya sih karakter dari individunya itu sendiri gitu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan situasinya itu seperti apa. Dan dari fashion ini berarti kita bisa kurang lebih lah melihat sekilas dari karakter orangnya, kayak kelihatan bahwa jika fashionnya rapi, orangnya lebih tertata, fashionnya ya rock and roll, dia suka lagu rock and roll kayak gitu kali ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, meskipun di dalam fashion itu juga orang bisa tidak sepenuhnya menunjukkan siapa dirinya gitu kan, hanya demi tuntutan sosial di sekitarnya gitu. Misal nih ada orang yang tidak terbiasa rambutnya pendek, memakai kemeja gitu ya, tetapi karena dia melamar pekerjaan atau harus bekerja sebagai karyawan gitu kan, dia mau nggak mau harus menyesuaikan. Nah seperti itu, jadi sebenarnya itu bukan dirinya sesungguhnya gitu, tetapi terkadang harus beradaptasi, harus menyesuaikan dengan situasi seperti itu. Ada momen-momen seperti itu, tetapi identitas sesungguhnya itu tetap ada gitu. Meskipun di lain kesempatan dia betul. Dia punya seleranya sendiri. Justru dari perubahan-perubahan seperti yang tadi Mbak bilang kan, kayak kita kuliah harus rapih ya, atau misalnya kita main bisa lebih casual itu. Mungkin ada persona-persona yang berbeda-beda yang mau ditampilkan sebuah karakter gitu. Kita sedikit bahas tentang si sastra ini kali ya, tentang penulis dan fashion. Ya karena memang sebenarnya saya dari sastra bukan dari fashion ya. Betul. Tadi kita ngomong seolah-olah saya pakar fashion banget gitu ya. Karena tetap aja ada keterkaitannya itu juga kan. Kalau dari sastra sendiri, sebenarnya penulis tuh butuh nggak sih Mbak buat mengeksplorasi dari si fashion itu untuk membuat inspirasi karyanya? Sangat butuh ya, sangat butuh. Riset terhadap fashion itu sangat diperlukan oleh pengarang gitu. Karena tadi fashion itu berkaitan dengan identitas individu maupun kelompok, yang itu menyangkut status kelas ya, gender, kemudian agama dan lain sebagainya gitu ya, bahkan di mana dia tinggal gitu. Nah, pemahaman pengarang terkait fashion bagi sekelompok masyarakat tertentu itu sangat diperlukan guna menghasilkan karya yang betul-betul sesuai dengan tema yang ingin diusung dan pesan yang ingin disampaikan gitu. Karena atribut itu nantinya di dalam karya sastra itu akan disesuaikan dengan latar tempat, latar waktu, dan juga karakter tokoh, dan secara garis besar adalah konflik dan temanya gitu. Ya saya rasa Via sangat paham ya bagaimana struktur dalam karya sastra itu ada elemen-elemen dasar, elemen-elemen intrinsik yang itu sebenarnya berkaitan satu sama lainnya gitu. Jadi pakaian ini, fashion ini, gaya berbusana itu menjadi salah satu elemen penting yang mendukung karakter tokoh pada level dasar, kemudian meningkat mendukung konflik yang pada akhirnya mampu menyampaikan tema itu gitu dengan lebih baik gitu. Kalau misal kita salah mempersepsikan nih, misal tokoh di era 90-an gitu, ternyata 90-an itu tidak seperti itulah gitu. Nah itu kan ada khas-khas tiap zamannya sendiri. Iya, ada khas-khas tiap zamannya gitu. Jadi kalau misal kurang tepat itu kan pada diri pembaca gitu ya, akan menimbulkan pertanyaan dan kurang bisa menikmati karya itu gitu. Kok begitu ya gitu. Saya rasa kok enggak sih gitu. Jadi karena pembaca pun itu juga memiliki pengalaman sendiri mengamati realita di sekitarnya gitu. Justru dari ciri khas fashion itu tuh menggambarkan latar yang sesungguhnya, seperti misalnya contoh ya yang aku pikirin seperti kayak yang sempat famous banget tuh Dilan yang menggambarkan 90-an. Dengan jaketnya itu ya, yang identik dengan jaketnya. Dan seragamnya gombrong-gombrong ya. Sementara generasi aku tuh aduh seragamnya lebih ngepas body gitu.
Tapi sebenarnya nih Mbak, kalau dalam sebuah penulisan, cara terbaik untuk menggambarkan, menginterpretasikan sebuah fashion ke dalam sastra tuh gimana sih? Cara terbaik? Berarti ini berkaitan dengan proses kreatif pengarang ya? Iya. Bagaimana mereka menangkap hal-hal sekitarnya untuk kemudian dimasukkan. Sebenarnya untuk memasukkan atribut-atribut tertentu dalam karakter tokoh itu juga sesuai kebutuhan dia gitu. Jadi nggak semuanya sekarang seperti ini berarti semua pakaian ini harus kita sajikan, nggak seperti itu juga gitu kan. Sesuai kebutuhan saja, dan itu bergantung pada kepekaan pengarang itu sendiri gitu untuk proses penciptaan. Jadi semua tergantung dari point of view si pengarang itu. Iya, betul. Bagaimana yang ini tokohnya girly, yang ini lebih tomboy, yang ini baik, yang ini jahat. Iya, dan kembali lagi sesuai tema yang ingin diangkat Itu gitu. sendiri. Tapi menurut Mbak nih, gimana tanggapan Mbak saat kita membaca nih? Aku sempat baca-baca seperti kayak cerita-cerita di internet kan sekarang banyak banget nih. Iya. Ada orang-orang yang akhirnya membuat cerita dengan latar zaman dahulu, padahal si penulis ini tidak hidup di zamannya. Itu gimana sih cara aku harus kayak gini nih, menggambarkannya tuh gimana ya? Iya, sebenarnya itu sah-sah saja ya. Kita bisa menulis cerita dengan berbagai latar waktu maupun latar tempat, itu sah-sah saja untuk dilakukan gitu. Tetapi memang membutuhkan riset juga gitu. Dan itu tergantung seberapa penulis itu atau pengarang itu serius untuk menerjemahkan fashion di suatu masa itu gitu. Tentunya langkah pertama sebagai pengarang ya, mereka pastinya akan minimal membaca referensi karya-karya di tahun Apa itu yang ada gitu, di tahun atau itu ya? film-film di tahun itu gitu, atau bahkan berdasarkan proses wawancara seperti itu. Jadi tentunya melalui riset ya gitu. Kalau itu tidak tereksekusi dengan baik ya artinya dia minim Akan ada referensi, miss gitu ya. minim referensi juga berarti dia gitu. Dan justru akan dikritisi juga nggak sih dengan para pembaca yang istilahnya relate dengan tahun sebelumnya. Tentu. Kayaknya tahun 90-an nggak gitu deh fashionnya. Itu bakal kental banget sih. Tapi kalau dari Mbak Marta sendiri, tadi kan kita sempat bahas yang 90-an atau mungkin zaman-zaman yang terbelakang lagi itu. Kalau Mbak Marta nih, dari fashion yang terfavorit itu zaman apa nih? Ini mulai ke personal ya. Nggak apa-apa dong, kita sharing-sharing dikit aja. Ya sebenarnya dunia fashion itu kan bisa berbolak-balik ya. Jadi terkadang sesuatu yang sempat ditinggalkan gitu ya, itu digali kembali sebagai bahan inspirasi gitu, dimunculkan kembali gitu ya. Kalau saya sih dari segi celana ya, yang saya rasa ya, celana saya flare cut bray gitu. Ya itu kan sebenarnya di era berapa ya itu, bukan? Sempat famous ya. Jadi kemudian muncul kembali sampai ada salah satu teman itu yang bilang, kamu celananya gitu ya gitu. Tapi itu dari orang yang usianya jauh di atas saya, karena itu sempat famous di masanya dia. Iya, gitu. di masa dia. Jadi ketika dia tidak mengamati tren anak muda sekarang gitu, ini dianggap kok ini tren zaman dulu ya gitu. Padahal kenapa ini kan udah balik lagi gitu ya. Padahal sekarang itu udah diangkat lagi kan, udah banyak di toko-toko dan itu digunakan lagi gitu. Justru kalau aku perhatiin nih ya, di masa sekarang ini fashionnya lebih luas ya. Mereka bisa mengikuti kemauannya masing-masing. Ada yang mengikuti fashion 90-an, ada yang bahkan walau hidup di zaman sekarang, fashionnya justru mengikuti fashion masa-masa lampau begitu. Kalau dari tadi kan bahas tentang fashion ke sastra, kita ngomongin tentang sastra ke fashion. Sebenarnya sastra ini sendiri mempengaruhi fashion dan perkembangannya nggak sih? Nah ini menarik ya, kalau tadi kan kita sudah bicara bagaimana karya sastra itu terinspirasi atau mengambil banyak hal dari dunia fashion gitu. Sekarang berbalik, apakah ada kontribusi sastra Indonesia itu terhadap dunia fashion itu sendiri gitu. Nah sebenarnya ini juga untuk menjawab ini gitu ya, kita memang butuh mengumpulkan berbagai referensi dan juga termasuk riset gitu ya. Tetapi sepanjang yang saya tahu gitu ya, banyak desainer itu yang terinspirasi dari kekayaan lokal Indonesia. Salah satunya itu cerita rakyat gitu. Bahkan ada fashion chamber di Surabaya itu yang sempat mengangkat cerita bawang merah bawang putih gitu ya.
yaitu sudah sangat familiar bagi kita gitu ya, ke dalam salah satu parade fashion show gitu, yang itu kemudian diterjemahkan oleh para desainer itu ke dalam baju-baju yang didesain itu dengan warna merah putih, dan itu ada dengan konsep darah seperti itu. Jadi itu untuk menggambarkan kejahatan versus kebaikan gitu. Jadi itu diterjemahkan berbagai macam dalam bentuk gaya busana itu, motif-motifnya itu seperti itu. Nah, ada banyak lainnya juga yang sempat mengangkat, termasuk Jaka Tarub dan 7 Bidadari itu juga sempat diangkat oleh desainer kita gitu ya. Dan itu untuk menunjukkan warna-warni kemegahan dari para bidadari itu, kemudian dijadikan inspirasi untuk membentuk busana gitu, warna-warnanya itu. Nah, kalau dalam masyarakat secara luas gitu ya, tentunya banyak yang terinspirasi juga dari karya sastra, meskipun kadarnya kita tidak bisa mengukur gitu ya. Karena kan dalam karya sastra itu kan juga merekam keseharian ya, keseharian gitu. Mungkin hal sesimpel kayak tadi jaketnya Dilan gitu ya, jaket apa itu. Akhirnya mulai famous lagi dengan logo itu, patch kebalik itu. Nah itu jadi hal seperti itu juga terjadi gitu, bahwa apa yang terjadi di deskripsi tentang busana di dalam karya sastra itu juga bisa mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat kita. Gitu. Iya sih, kalau aku perhatiin justru beberapa orang ada yang setelah membaca sebuah buku atau menonton, keren ya, akhirnya ingin meniru dari seorang tokoh gitu. Kalau dari Mbak Marta nih, ada nggak sih pernah niru tokoh gitu? Aduh, pernah nggak ya? Kalau meniru secara langsung dalam artian saya pakai keseharian sih belum ya. Tetapi ada sempat terinspirasi juga gitu dari yang meskipun difilmkan dulu ya, dari Gadis Kretek gitu ya. Nah itu kebayanya itu saya sangat suka baru gitu. Tahu ya. Dan itu gitu ya? Itu bukan baru tahu sih, tapi kayak suka aja dengan stylenya itu gitu. Dan itu terutama juga motif dari bawahannya gitu, bawahannya itu menurut saya sangat indah gitu ya, dan itu saya jadikan di salah satu momennya nggak usah disebut ya. Momennya pribadi ya guys, pribadi. Ya seperti itu. Tapi iya juga ya, aku baru sadar, aku juga sempat nonton Gadis Kretek walaupun belum sempat baca juga buat bukunya. Cuma akhirnya seperti kebaya yang dipakai Jengnya itu lagi, tadinya sempat beberapa orang yang nggak tahu, termasuk aku nggak tahu kalau ada kebaya yang ternyata bentuknya seperti itu. Yang kita tahu kan kutu baru, semacam-macam dengan brokat, tapi ini lebih terkesan tertutup dan bahkan mirip dengan beskap ya kalau dilihat. Nah itu ya, nanti memang kekayaan fashion kita itu sebenarnya luar biasa ya, apalagi kalau zaman dahulu, buktinya ketika masa itu dihadirkan kembali gitu ya, kita juga masih takjub gitu. Sebenarnya salah satu, Via sadar nggak sih bahwa ketika divisualisasikan, diekranisasi gitu ya melalui film itu, masyarakat kita itu lebih mudah untuk meniru dibandingkan secara tertulis gitu ya. Kalau di Roland Barthes itu kan ada 3 tipe ya dalam fashion system itu, ada yang written clothing, ada yang image, ada yang satunya real ya, seperti itu. Nah itu kalau yang tertulis itu memang orang membutuhkan proses tertentu yang itu belum tentu langsung membuat mereka sadar untuk ingin meniru gitu. Tetapi ketika sudah divisualisasikan gitu ya, sudah difilmkan gitu ya, lebih ngena gitu ya di benak penonton. Kita sebutnya penonton ya akhirnya gitu. Jadi itu kemudian lebih mudah menciptakan tren gitu di masyarakat gitu, karena sudah tergambar gitu dengan dibantu bentuk penerjemahan diterjemahkan oleh sutradara gitu kan, sudah dibantu dalam proses itu gitu. Dan justru dari sastra-sastra yang seperti tadi pengangkatan film dari Gadis Kretek ini, akhirnya tren-tren lama yang sempat terhapuskan itu kembali diangkat, orang-orang kembali bagus juga ya, ingin pakai ya.
itu juga kan digunakan dalam banyak pre-wed ya, foto Iya. pre-wed. Ya seperti itu. Jadi Akhirnya banyak banget tren-tren dan Iya, akhirnya juga tren-tren. banyak yang wisuda, pre-wed, acara-acara penting mulai menggunakan fashion yang Iya, sempat tertinggal itu. Tapi menurut Mbak nih, untuk fashion yang terus berulang-berulang ini, sebenarnya si sastra ini sendiri, kalau aku perhatikan ya, dia sangat membantu dalam perulangan fashion ini nggak sih? Kayak seperti yang tadi sempat dibicarakan dari Kebaya Jengyah ini, akhirnya diangkat kembali itu kan karena film. Ada juga seperti baju denimnya Dilan yang karena ada filmnya difilmkan. Itu sebenarnya menurut Mbak seberapa besar kontribusi sastra dalam perubahan fashion yang terus berulang ini? Iya, kita posisikan dulu ya bahwa karya sastra itu kan sebagai salah satu alternatif hiburan ya bagi masyarakat. Jadi itu sangat dekat. Pertama dari sebagai alternatif hiburan, yang kedua juga menggambarkan kehidupan kita gitu. Jadi ya ini kedepannya juga sastra ini berpotensi besar untuk mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat, begitupun sebaliknya gitu, karena itu terus menerus ya seperti sebuah circle gitu. Pengarang terinspirasi dari masyarakat di sekitarnya, gaya berpakaiannya, masyarakat terinspirasi kembali dari karya gitu. Jadi terus seperti itu gitu ya, dan ya kedepannya bisa jadi tergantung seberapa produktif pengarang itu, seberapa masyarakat minat bacanya semakin tinggi atau enggak banyak gitu, dan seberapa banyak ekranisasi juga itu yang saya rasa membantu juga gitu dalam perkembangan fashion maupun sastra itu sendiri gitu. Tapi kalau dari tadi kan sempat dibahas tentang keaktifan dari sang penulis dan pembuat karya ini. Kalau menurut Mbak ada nggak sih penulis di Indonesia yang sangat aktif tentang dunia fashion itu sendiri? Aktif tentang dunia fashion ini maksudnya menghadirkan dunia fashion sebagai tema di sastra atau detail dalam mengamati fashion sebagai atribut karakter? Kita bisa bahas dua-duanya kali ya. Tapi yang pertama tadi sih sebenarnya yang aku pengen tanyain seperti ada nggak sih yang sangat dia sangat peka gitu sama dunia fashion. Jadi oh ya fashionnya lagi ini, jadi dia mengangkat tentang itu bagaimana? Kalau itu tampaknya lebih banyak di sastra populer ya, karena kan sastra populer itu sangat merespon pada masa penciptaan karya itu gitu ya, merefleksikan masa itu gitu. Kalau saya lihat ya ini butuh penelitian juga gitu ya. Beberapa karya sastra populer itu bahkan menyajikan cover gitu ya, meskipun yang lainnya juga ada ya dari sastra-sastra yang kanon ya. Nah, sastra yang populer itu menghadirkan cover dengan gambaran tokoh yang memakai style tertentu gitu, yang seperti Her Second Choice ya, dari Hamanida gitu. Nah itu gimana tuh? Di gambarnya sudah terlihat itu frame-nya gitu ya, laki-laki dan perempuan gitu, yang laki-laki ya meskipun pakainya sepertinya terpengaruhi ala-ala Korea ya, yang pakai ada outernya gitu, ya vest-nya gitu. Terus kalau ceweknya sih ya itu saya rasa sudah ada juga sih dari masa sebelumnya, tetapi itu dengan detail menggambarkan bagaimana dunia fashion pada masa karya itu diciptakan gitu. Nah ada juga saya sempat lihat juga ada penelitian tentang fashion gitu ya, konstruksi peran fashion dalam konstruksi identitas tokoh dalam karya novel-novel Shemididean gitu ya. Jadi memang ada beberapa karya-karya itu yang memang secara intens untuk memperhatikan gitu ya fashion itu dalam karyanya. Nah kalau saya pribadi gitu ya, ini subjektif ya, bukan objektif, bukan berdasarkan saya sudah melakukan penelitian dan ini udah yang paling valid gitu ya, tetapi ini subjektif gitu ya. Kalau saya terkesan dengan cara Intan Paramadita gitu ya, memilih ikon sepatu merah gitu dalam novelnya Gentayangan. Pernah tahu? Belum dengar sih. Mungkin bisa nanti ditayangkan ya. Ditampilkan. Mungkin bisa jadi inspirasi buat aku dan teman-teman buat baca. Iya, jadi di novel Gentayangan itu ya, itu di covernya itu sepatu high heels ya, merah yang sangat tinggi dan seksi bagi saya ya, dan itu ada pitanya seperti itu. Nah,
itu tuh padahal ya di dalamnya itu bukan menceritakan sesuatu yang benar-benar menggairahkan dan fun gitu ya, tetapi juga hal-hal tentang kesepian gitu ya, tentang hal-hal yang mengerikan juga gitu, pelarian dan lain sebagainya gitu. Tetapi berangkat dari sepatu itu. Bahkan Intan Paramadita dan Uga Orang Prasad ini menyediakan salah satu akun Instagram, Ya. gentayangan dot novel kalau nggak salah ya. Itu tentang Aratsu Odyssey. Jadi Apa itu? dia punya akun sendiri untuk melengkapi novelnya itu gitu. Yang itu berisi tentang foto-foto sepatu merah tadi gitu ya, dengan berbagai latar belakang kota, ada yang dari New York dan lain sebagainya gitu, dengan sepatu yang berbeda-beda. Tetap sama. Sepatunya tetap sama, bahkan ada yang di kaki anjing gitu ya. Oh, jadi iya. ya, dan itu dikumpulkan dari tahun 2017 sampai 2022 kalau nggak salah ya. Nah, seperti 11 atau 11 ya, saya lupa. Perjalanan cukup panjang iya, ya. Jadi dengan sepatu itu gitu, dia berbicara banyak, berangkat dari sepatu yang sangat seksi itu bagi saya gitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu menurut saya sangat menarik. Dari yang kita tahu ya, ada stereotip untuk beberapa bagian pakaian seperti tadi sempat dikatakan sepatu merah yang menggambarkan keseksian. Ya. Ada juga yang seperti yang Mbak pakai juga, ada hijab yang menggambarkan identitas keagamaan gitu. Kalau menurut Mbak nih, sebenarnya dalam penulisan sebuah sastra ini, apakah fashion itu seberpengaruh itu untuk menggambarkan seorang, ini tuh gambarannya harus seperti ini karena stereotip di masyarakat tuh seperti ini, atau sebenarnya dari sastra ini kita lebih bisa berkreasi, kayak aku maunya bikin tokohnya jahat tapi dia fashionnya seperti gadis baik-baik, itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak? Bisa, dan boleh-boleh saja gitu ya. Dalam sastra kan kita bisa berbicara apapun gitu ya. Bahkan terkadang mempertanyakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat gitu. Jadi bisa saja sesuatu itu dihadirkan secara tidak lazim bagi sebagian besar masyarakat gitu, dengan tujuan tertentu gitu ya. Dengan tujuan tertentu mungkin untuk menggugat gitu ya. Mengapa misal warna ini identik dengan perempuan, enggak kok gitu. Nah, jadi seperti itu bisa saja dilakukan melalui justru untuk karya sastra. menentang si stereotip itu sendiri. Iya. Bagaimana sepatu merah nggak seharusnya harus tetap seksi kok. Bagaimana orang yang terbuka bukan berarti dia orang jahat. Itu kembali lagi kepada karakter ya. Tadi sempat dibahas, yang tadi aku sempat tanyain bagaimana stereotip pakaian itu sendiri. Sebenarnya karena kan fashion ini sangat penting untuk menggambarkan karakter ya. Tapi bisa nggak sih fashion ini untuk menyembunyikan sebuah karakter gitu? Ini di karya sastra Indonesia atau dalam dunia nyata kita nih? Kalau di sastra gimana nih? Untuk menyembunyikan ya itu mungkin saja ya digunakan oleh pengarang gitu, terutama untuk hal-hal yang tidak diterima dalam kajian gender gitu ya. Jadi mungkin ada orientasi tertentu gitu pada tokoh gitu. Ya, ini sempat saya baca juga ya di salah satu karya saya gitu, menentang gitu ya, mengapa kok perempuan atau laki-laki tidak boleh memakai ini dan itu gitu. Jadi mungkin seperti tadi, tokoh itu bisa saja menggunakan atribut tertentu, busana tertentu hanya demi untuk diterima oleh masyarakat, tokoh-tokoh di sekitarnya ya. Kalau di karya sastra gitu bisa saja itu via gitu, dan itu bergantung pada proses kreativitas pengarang sih, apa yang ingin disampaikan gitu. Sah-sah saja gitu. Kalau di dunia nyata sekarang berbalik nih, Via pernah nggak pakai tertentu gitu ya? Pernah sih kayaknya. Kalau hari ini nggak terpaksa mau pakai ini? Kalau hari ini cukup style aku. Aku tipikal yang lebih casual, semi formal gitu. Iya. Tapi pasti ada sih yang seperti, banyak banget aku temuin teman-teman aku, terutama yang dia tipenya lebih tomboy, lebih sporty, akhirnya harus memakai gaun jika di acara, yang sebenarnya kenapa sih harus pakai gaun? Itu kan untuk menyesuaikan kembali ke masyarakat itu sendiri. Iya, harus menyesuaikan ya. Ya bagaimanapun pada dasarnya kita itu ingin diterima ya. Iya. Ingin diterima gitu ya. Jadi kalaupun tetap sebenarnya bisa saja kan nggak pakai gaun gitu ya, aku tetap pakai gini aja.
Tapi ada perasaan dalam diri kita yang merasa tidak nyaman kan pada akhirnya gitu ya. Justru itu kembali ke karakter masing-masing, dia ingin mengikuti si masyarakat ini atau bagaimana. Iya, ya seberapa kuat ya dia ingin menentang itu gitu. Iya. Ya itu sih. Tapi menurut Mbak nih, gimana anggapan masyarakat akan ekspektasi fashion yang pasti kan setiap orang punya ekspektasi tersendiri ya dari fashion yang terbentuk di masyarakat ini. Tapi bagaimana ekspektasi orang-orang yang kayaknya aku lebih suka kayak gini, aku misalnya si A lebih suka kayak gini, si B lebih suka kayak gini. Tapi ada sebuah norma nggak sih di masyarakat yang sebenarnya mengatur secara umum? Karena kan fashion itu bersifat pribadi gitu kan? Iya, iya. Tetapi di masyarakat kita itu kan sebenarnya masih sangat lekat gitu ya dengan aturan yang diciptakan secara kolektif gitu ya. Jadi secara tidak sadar itu pun juga mempengaruhi gitu ya cara kita berpakaian gitu. Ya kalau di masyarakat kita, kalau saya lihat ya secara umum sih masih menjunjung kesopanan ya. Iya. Pada sebagian besar gitu ya nilai-nilai kesopanan. Jadi yang sering menjadi pertanyaan atau protes adalah ketika itu dianggap kurang tertutup gitu ya, meskipun ya harus menyeluruh gitu ya, tetapi ketika semakin terbuka itu bagi sebagian besar gitu ya itu dianggap kurang cocok untuk berbagai situasi. Seperti ini agak hati-hati ngomong di bagian ini karena banyak banget tiap orang individu yang pendapatnya beda-beda ya Mbak. Oke, kita bahas ini deh. Kalau misalnya tadi kan sempat dibahas kalau fashion itu menyesuaikan bagaimana lingkungannya, tapi tetap disesuaikan juga dengan karakteristik dari si pribadi tersendiri. Dan aku lihat-lihat nih ya, untuk beberapa kali membaca buku ini, banyak juga buku-buku yang akhirnya mengangkat tema di mana ingin menghancurkan stereotip itu, seperti yang tadi sempat dibahas dengan norma kesopanan yang banyak anggapan jika dipakai terlalu terbuka berkonotasinya negatif. Itu banyak sekali karya-karya sastra yang akhirnya mengangkat itu. Menurut Mbak nih gimana dengan adanya pengangkatan isu-isu ini kepada sastra? Iya, gini ya. Sastra itu kan tidak terlepas dari masyarakat yang hidup pada masanya gitu, dan kebudayaan itu kan dinamis ya, ya gitu. Mungkin suatu hal di masa lalu itu bukan hal yang tabu gitu ya, sebagai suatu yang lazim gitu. Tetapi seiring berkembangnya waktu itu kemudian mulai dipertanyakan gitu, karena bisa jadi dianggap membatasi atau dianggap tidak relevan. Ya, diskursus seperti itu tuh sebenarnya sudah biasa ya hadir di dalam karya sastra, termasuk mengkritisi banyak tradisi yang dianggap tidak menciptakan harmonisasi tetapi disharmonisasi. Nah itu kan nanti ada dialektika terus menerus ya gitu. Ya itu nggak apa-apa kan, sebenarnya siapa saja gitu ya punya hak gitu ya untuk bersuara gitu. Dan itu salah satunya lewat dari sastra ini dan sastra itu sendiri gitu. Dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan agama itu juga sering diangkat kan ya, fashion dalam agama. Kita ingat dulu, mungkin bukan di masanya Via ya, karena kita berbeda zaman cukup lumayan gitu ya. Gak begitu kelihatan kali ya buat teman-teman. Ya semoga. Nah itu juga bisa efek dari fashion ya. Oh iya, dari fashion yang bergaya lebih muda. Saya kan berusaha gitu ya mengikuti tren fashion biar nggak terlalu ketinggalan banget gitu ya, tidak menunjukkan usianya. Nah, tren berhijab gitu ya, itu kan juga sempat masif di era tertentu yang itu diikuti dengan karya sastra yang juga banyak membicarakan itu gitu kan, termasuk juga film-film yang diangkat gitu ya. Ya saya rasa semuanya sudah tahu ya beberapa film yang ikonik gitu ya. Indonesia itu sempat
dipenuhi dengan film-film yang bertema Islami gitu ya, yang itu kemudian juga menginspirasi sebagian besar masyarakat untuk atau anak-anak muda gitu ya untuk kemudian bertransisi berhijab gitu ya untuk yang Islam, meskipun itu tidak bisa sepenuhnya dikatakan karena film itu ya, tetapi karena ada landasan prinsip secara individu itu yang memang mungkin sudah berproses gitu. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi dari fashion itu sendiri dan karya sastra itu bisa sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat gitu ya berbusana gitu, dan bisa jadi nanti kedepannya kita tidak tahu kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana kedepannya sebenarnya apa kita tidak tahu gitu, tapi karena justru kalau aku perhatikan ya seiring waktu yang banyak sekali maraknya karya-karya sastra yang berbau Islami ini, akhirnya pada zaman sekarang banyak sekali yang sudah mulai berhijab, padahal saat aku lihat album-album foto zaman mamah gitu itu jarang banget ngelihat yang berhijab, dan mungkin itu terbawa dari tren, dari karya-karya tulis maupun film yang akhirnya orang lebih punya kebebasan, namun di sisi lain bertolak belakang. Karena kalau aku perhatikan nih ya, di zaman mamahku ini saat menggunakan hijab justru dianggap kok pakai hijab gitu, dianggap aneh. Tapi di zaman sekarang saat aku sekolah lebih banyak murid-murid yang pakai hijab justru, dan lebih kayak orang tuanya menganjurkan pakai hijab. Dulu mama dilarang, sekarang kamu bisa pakai kayak gitu. Itu kembali berputar terus ya Mbak? Iya, sebenarnya itu kan juga karena mayoritas agama di Indonesia itu kan juga Islam ya, jadi bukan berarti tren hijab itu diikuti orang dari berbagai latar belakang agama gitu ya, tetapi itu memang ada kecenderungan untuk hijab itu bukan sebagai sesuatu yang yang aneh lagi gitu ya di masyarakat. Kalau dulu ya itu sama sih di zaman ibu saya gitu ya. Saya masih ingat betul gitu ya. Ibu saya waktu kecil saya diajak ke salah satu salon gitu ya. Dulu zamannya dikeriting. Iya, dibuat lebih bergelombang juga gitu. Nah, ada fotonya itu sampai beberapa gaya rambut ya, style rambut gitu. Tetapi ketika saya udah dewasa gitu, saya menertawakan itu gitu. Kok begitu sih model karena rambutnya trennya juga gitu sudah ya. berubah. Tetapi pada waktu itu memang seperti itu, dan ibu saya juga semakin kesini juga sudah tidak memakai itu lagi gitu, dan sudah bertransisi gitu ya. Jadi ya bisa jadi itu kedepannya hadir kembali kan ya, kita nggak pernah tahu karena di masa sekarang bahkan udah ada tren mulai dikeriting lagi dengan gaya yang agak sedikit dimodifikasi. Karena memang kita kan udah bosan ya, dan mencari sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu bisa jadi dari sesuatu yang sudah pernah hadir gitu ya. Jadi justru akan terus berputar ya. Iya, dan itu sangat dinamis ya dunia fashion itu gitu. Tapi anggapan dari Mbak Marta sendiri nih, dari karya-karya sastra yang tadi sempat aku bahas untuk mematahkan stereotip ini, sebenarnya anggapan Mbak menjadikan karya sastra sebagai alat untuk mematahkan stereotip itu gimana sih? Ya seperti yang saya sempat katakan tadi ya, yaitu tidak masalah gitu ya. Setiap orang bebas untuk mengungkapkan perspektifnya masing-masing gitu. Jadi salah satunya lewat karya sastra itu untuk menyuarakan gitu ya. Dari sana kita bisa melihat tarik menariknya gitu ya. Jadi mungkin ada yang menolak terkait gaya berbusana seperti ini, tetapi dalam penerapannya ternyata pada akhirnya lebih banyak juga yang tetap mempertahankan. Nah itu kan pada akhirnya terus tarik menarik gitu ya. Tinggal waktu saja yang bisa menjawab gaya berpakaian mana yang lebih nyaman digunakan di masyarakat itu gitu, yang lebih dibutuhkan gitu, yang dianggap lebih estetis, yang dianggap lebih indah gitu. Justru dari karya-karya ini dengan kritik yang ada tentang stereotip melalui karya sastra bisa lebih mudah diterima ya, karena terlihat lebih tersirat dan menggambar ini fiksi kok, ini bukan sebuah kritik yang sangat paten. Iya, kritiknya tidak menimbulkan reaksi yang sangat ekstrim gitu ya, karena implisit, karena sebagai bahan bacaan yang itu dianggap fiktif gitu kan. Tetapi untuk
value yang diusung itu kan pembaca juga paham. Nah itu nanti tergantung kepada pembacanya seperti apa menyikapi gagasan yang dibawa oleh karya itu, apakah dia sependapat atau tidak. Nah jadi nanti kan di sana negosiasinya di sana gitu. Apakah gagasan misal Via mau menulis aku menurut fashion yang indah itu seperti ini loh gitu ya, yang sopan itu seperti ini gitu. Nah nanti apakah itu diterima oleh masyarakat secara luas kan itu nanti tergantung bagaimana pembaca itu menyikapinya gitu. Apakah justru menentang Via kembali gitu ya? Justru kembali menentang balik gitu ya? Keadaan masyarakat itu sendiri. Yang ini aja, yang sekarang aja, yang status quo gitu ya. Jadi itu nanti negosiasi itu boleh-boleh saja ya terjadi di masyarakat gitu. Tinggal siapa nanti atau gaya yang mana gitu yang lebih dipilih sebagian besar masyarakat gitu. Sebenarnya dari penggambaran kritik-kritik tentang stereotype fashion ini di dalam sastra juga sangat subjektif dan cukup sensitif ya, karena ada yang tersinggung itu kurang sopan, tapi ada yang bilang juga kalau ini sudah cukup tertutup kok, seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama ya. Itu berkali lipat. Feby Indirani itu di karyanya yang Memburu Muhammad itu juga sempat mengangkat atribut-atribut ya, gaya busana keagamaan yang itu digunakan sebagai tools gitu ya untuk mengkonsepsikan ya kembali beberapa hal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat gitu. Ada juga yang digunakan untuk mengkritisi gitu. Jadi ya karena tadi ya busana itu bagian dari identitas gitu, sehingga itu pada tataran tertentu itu bisa menjadi sangat sensitif ketika itu menyangkut tadi dengan individu tersebut, dengan kelompok ya, lebih ke kelompok kayak misal di etnisnya atau agamanya seperti itu. Kalau berkaitan dengan usia kan nggak terlalu menimbulkan pertanyaan kan, mau Via pakai baju yang udah dipakai yang seharusnya dipakai orang yang lebih tua gitu kan, ya mungkin akan berhenti, orang hanya kayak melihatnya dengan agak aneh aja, tapi nggak ada protes yang masif gitu ya. Tapi kalau udah berkaitan dengan tadi agama dan lain sebagainya yang lebih ke identitas kelompok, itu menjadi hal yang bisa jadi sensitif gitu. Kalau warna juga bisa jadi sensitif ya kalau misal itu nanti dikaitkan dengan hal yang lain. Tapi kalau di keseharian kita itu kan nggak terlalu menjadi problem ya, pilihan pribadi kita. Ada favoritnya masing-masing ya. Iya gitu. Dan ini sangat dipengaruhi dari lingkungan si individu dan kelompok itu tersendiri ya. Jelas. Seperti yang sempat aku lihat itu, kalau misalnya seumuran aku gitu berpakaian cukup dewasa dengan baju seperti orang kantoran, itu tidak begitu dicecar. Namun ada juga yang jika di umur yang sudah cukup matang tapi malah menggunakan baju yang seperti anak-anak, baju yang pendek-pendek seperti itu. Justru dari stereotip di Indonesia itu sendiri yang tadi sempat dibahas kesopanan itu semakin kalau terbalik malah menimbulkan ini ya. Betul. Kalau yang tua yang muda memakai yang lebih tua itu tidak menimbulkan reaksi yang signifikan ya. Tapi kalau sebaliknya, wah itu cukup ada pertentangan ya. Cukup banyak reaksi ya di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita gitu. Dan itu kembali lagi ke lingkungan kelompok itu sendiri ya, karena walau di daerah kita, di negara kita seperti itu, di negara-negaranya belum tentu seperti itu. Justru ada juga yang memberikan kebebasan, ada yang lebih ketat juga. Betul, itu tergantung bagaimana masyarakat setempat ya, baik itu di lingkungan negara maupun regional yang lebih kecil gitu ya. Bagaimana mereka menganut cara berpakaian yang menurut mereka tepat gitu. Ya, tetapi ini kalau kita kaitkan lagi ya via dunia fashion itu kan bukan hanya berkaitan sebatas produk budaya ya. Tetapi itu juga tren-trennya itu kan juga dipengaruhi dari bagaimana industri untuk memutar perekonomian itu ya gitu ya. Jadi sehingga tren-tren itu juga seringkali dihadirkan dengan perputarannya yang begitu cepat gitu ya. Itu ya dimotivasi oleh
kepentingan itu tadi gitu ya, untuk bisnis gitu ya. Nah itu jadi mereka berusaha untuk menghadirkan menghadirkan ya gaya-gaya berbusana itu yang dianggap baru, yang dianggap menarik gitu ya. Mereka berusaha untuk menciptakan tren-tren terbaru itu, termasuk dengan memodifikasi gitu ya, yang mungkin yang sudah lama gitu ya diangkat kembali, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, sehingga itu hadir dengan lebih fresh gitu, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, karena kan inspirasi gagasan itu banyak ya dari sekitar kita, dan bisa jadi di satu momen baik pengarang maupun desainer itu kehabisan ide gitu ya, gimana akhirnya nih gitu. mengulang, Nah namun dimodifikasi itu sendiri jadi ya. dicampur ya, dikombinasi sedemikian rupa, kemudian dihadirkan kembali gitu. Karena memang sangat cepat kan kalau kita lihat tren-tren itu sampai ada istilah fast fashion kan. Jadi kita memakai atau membeli pakaian itu dengan tren yang begitu cepat, kemudian dengan bahan yang sebenarnya tidak terlalu berkualitas gitu, yang akhirnya itu tidak bisa kita pakai lama. Tapi gitu. fashionnya juga terus berulang-ulang, terus berganti-ganti, sehingga menjadi sebuah konsumsi juga ya. Kita menjadi cenderung konsumtif gitu. Aku dengar-dengar Mbak Marta juga punya line clothing ya berarti? Oh iya, masih merintis sih ya. Gitu. Jadi ya ini juga berangkat dari saya yang suka mix and match gitu ya, baju saya pribadi sebenarnya gitu ya. Dan kemudian mengapa saya tidak terjun juga ya ke sini seiring dengan kemudahan marketing gitu ya di media sosial itu gitu. Jadi saya juga menciptakan salah satu brand, yaitu zayabel.id gitu bisa ya. Bisa dicek ya teman-teman ini. Yes, saat ini ya di Instagram dan Shopee ada. Nanti boleh dilarisin. Boleh banget. Masih beberapa aja sih ya, belum yang masif gitu. Jadi itu hijab ya, hijab gitu. Untuk yang pertama, konsep yang saya usung masih tentang abstrak ya, motif-motif abstrak, tetapi itu terinspirasi dari alam gitu ya, dari laut, biru laut gitu. Nah, dari bunga, tetapi itu abstrak gitu motifnya gitu. Tetapi ya sejauh ini saya masih terus melakukan riset ya untuk melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh dari konsumen itu sendiri konsumen generasi sekarang gitu. Kemarin saya juga sempat berpikir gitu, kalau motif-motif seperti ini tuh apakah dibutuhkan atau tidak gitu, atau malah kalau mahasiswa kan banyak yang polos ya, jarang yang memakai motif gitu. Nah itu justru yang berwarna-warni aja sekarang agak jarang ya, lebih banyak hitam. Jadi kan karena itu bisa dikombinasikan dengan berbagai gaya pakaian gitu kan. Jadi yang warna-warna netral, yang polos itu cenderung dipakai oleh mahasiswa gitu. Tapi untuk yang motif-motif itu ya ada sih kalangan tertentu gitu ya yang memakai itu. Tetapi ya itu kita perlu riset ya, kalau memang menciptakan brand fashion itu harus menciptakan riset, harus melakukan riset siapa sasaran konsumen kita gitu ya, usia berapa, terus dari kalangan yang seperti apa gitu, sehingga kita lebih tepat dalam menghasilkan produk-produk itu gitu. Dari bisnis yang sedang dijalani ini nih, kan tadi sempat dibahas kalau inspirasinya dari alam kurang lebih ya. Iya. Ada nggak sih Mbak kepikiran untuk mengambil inspirasi dari brand fashion ini, tapi dari sebuah karya itu sendiri, seperti line-nya tentang ini atau gimana? Ya nanti kedepannya mungkin ya, karena saya sendiri kan untuk mendesain itu juga menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya. Kalau saya sendiri kan tidak punya bakat desain ya. Kalau menulis novel, menulis cerpen, puisi saya masih oke lah ya gitu ya. Nah, tetapi kan saya punya preferensi tertentu gitu ya. Jadi ketika nanti dari motif-motif yang saya usulkan gitu ya, kemudian saya menyeleksi mana yang menurut saya tepat atau tidak. Ya itu bisa jadi nanti masih bisa dikembangkan dikembangkan gitu ya, dari lokalitas, dari hal-hal yang tadi yang hadir di karya sastra itu masih besar peluangnya untuk menjadi inspirasi saya gitu. Oke. Dari inspirasi itu tersendiri. Sebenarnya dari kita membaca, meneliti, memperhatikan banyak sekali kebudayaan dan lingkungan untuk yang awal ya.
membuat sebuah karya ataupun dari kita sekadar menonton atau membaca buku, akhirnya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, yang bisa dijadikan bahan untuk hal-hal yang lain seperti membuat brand ataupun menjadi pengetahuan lebih bertambah gitu. Tentu ya gitu. Jadi semakin banyak pembacaan kita gitu ya terhadap karya gitu ya, karya sastra khususnya, dan juga mungkin referensi-referensi lain gitu ya yang di luar karya sastra, yang itu bisa jadi juga bisa membuat kita terinspirasi untuk membuat model-model tertentu atau motif-motif tertentu gitu. Itu bisa jadi gitu. Bahkan dari kalau saya pernah ya berkunjung ke salah satu tempat desainer gitu ya, dari postur tubuh aja dia bisa memikirkan ide baju seperti apa gitu. Yang cocok dengan jenis tubuh ini. Jadi mereka punya sense itu gitu ya. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana saja sih gitu. Dan semakin banyak bacaan kita ya tentu semakin kita akan banyak inspirasi semakin memiliki bahan-bahan banyak untuk pertimbangan itu sendiri. Betul, seperti itu. Kita tadi udah bahas banyak banget ya Mbak. Iya, ini sepertinya makin panas ya. Iya nih, tadi udah AC-nya bisa kali dikecilin ini. Tapi tadi kita udah bahas tentang sastra, fashion, udah macam-macam banget lah kita bahas tentang karakter itu. Bahkan udah sempat singgung tentang brand yang lagi Mbak rintis juga. Semoga brandnya sukses selalu. Amin. Mohon dukungannya. Didukung, yang bisa dicek nanti kita lampirin biar kali saya ya. semakin termotivasi ya. Tapi dari semua pertanyaan nih, kita sekarang mau main game aja kali ya, yang lebih game apa nih? santai lah. Ini tetap pertanyaan, ini akan jadi sebuah pertanyaan, tapi tidak akan pertanyaan tidak terduga ya. Betul. Saya justru takut sama hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Dan mungkin pertanyaan ini bisa lebih personal kali ya. Boleh menjawab, boleh tidak, tapi nanti kalau memang keberatan bisa di remind aja. Bisa ganti pertanyaan yang lain ya. Oke, boleh. Menarik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini tuh dibawa sama asisten aku. Oke, punya asisten ya. Keren ya? Keren banget emang. Namanya Mas Setio. Oh, Mas Setio. Oke. Tapi seperti yang kalau aku jelasin ke semua narasumber, Mas Setio ini agak manja. Oke, manja mana sama kamu? Waduh, subjektif itu. Oh iya, subjektif ya. Karena dia harus dipanggilnya tuh harus halus gitu. Oh itu. Harus ada nadanya. Nanti bisa bantu aku panggil kali ya? Aduh, iya. Manggilnya tuh kayak gini. Gimana ajarin? Mas Setio gitu. Oke, aduh. Jadi penasaran orangnya kayak apa ya sampai harus dipanggil kayak gini. Ganteng banget ini Mas Setio kita mah. Kita panggil di hitungan ketiga kali ya Mbak? Oke, boleh. 1, 2, 3. Mas Setio. Oh ini Mas Setio. Iya, ganteng ya Mas Setio kita ya. Ganteng itu subjektif dan relatif. Betul. Ada penolakan. Mas Setio jangan sedih ya. Bercanda. Saya kan nggak bilang tidak. Iya. Langsung kena itu di hatinya kayaknya. Kita ada pertanyaan. Ini bukan rahasia ya, pertanyaan banyak ya. Aduh, semoga saya beruntung deh. Ya, pertanyaan kita aku bakal nanyain 3 pertanyaan dari pertanyaan. 3? Oke, kirain 1. 3 dong. Bisa diambil dulu sambil tutup mata mungkin. Ya udah, itu kan udah digulung. Iya sih. Oke. Boleh lah. 1 dulu kali ya. 1 dulu kali ya. Oke. Aduh, dari bentuknya aja sepertinya. Suspicious ya. Sebenarnya baru. Siapa yang baca? Bisa langsung dibaca aja ke teman-teman. Pernah cinlok sama seseorang gara-gara baju yang dipakai nggak? Dari baju belum sih? Belum ya? Itu kayaknya tahap berikutnya ya. Oke, pertimbangan berikutnya lah. Iya, pertimbangan berikutnya. Kalau yang pertama sih dari muka dulu. Tapi realistis. Iya lah, kita kan ngobrol lihat mukanya dulu lah, gitu. Baru turun. Turun ke baju gitu kan. Justru kalau mukanya udah enak, udah nyambung, baru tuh baju bisa. Baru saya mulai kritis, kok bajunya gitu sih gitu.
kok warnanya gitu ya gitu. Iya. Ih jam tangannya nggak cocok, sepatunya kok gitu. Nah Waduh. mulai kemana-mana gitu Justru ya. kalau udah deket, Iya. kamu coba dong bajunya kayak gini. Ya, Nah, iya. fashion bisa diganti. Level berikutnya memberi masukan. Betul. Seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kasih masukan buat Mas Setio Iya. kali ya. Oh enggak, Mas Tio biarkan seperti itu. Udah oke ya. Iya, udah. Nah, tapi emang sih ya, fashion itu kan sangat berpengaruh terhadap citra kita ya. Iya. Performance kita, kepercayaan diri kita gitu. Bagaimana orang melihat kita gitu. Jadi saya sangat setuju gitu ya ketika orang itu harus memperhatikan betul apa yang dipakai gitu ya, bukan berdasarkan pada harganya ya, bukan, Oke. tetapi apakah itu cocok atau tidak di badan dia gitu, apakah rapi atau tidak ya, itu karena saya meyakini bahwa itu sangat berpengaruh terhadap pertama kepercayaan diri kita ya, apa yang muncul dalam diri kita, kemudian dari penerimaan kita di orang sekitar, dan itu akan memperbesar peluang kita untuk bisa mengakses banyak hal gitu ya ketika kita bisa berpakaian yang tepat gitu ya, yang bisa menunjukkan betul kualitas kita gitu, seperti itu. Justru walaupun kata orang sifat lebih penting, namun kan saat first impression yang bisa dilihat itu pakaiannya nanti, kan. setelah itu ya wajah, sifat, nanti turun baru ke pakaian dan lain sebagainya. Mulai merambat ya Iya, itu. merambat. Oke, Aduh, kita masih next ada ya? question. Masih dua. ada dua. Ini masih mudah dijawab ya, semoga dapet yang mudah Oke. lagi. Apa tuh? Gulungannya gede banget tuh. Oh, Mbak Marta apakah termasuk orang yang merhatiin fashion? Iya, bagi saya memperhatikan ya, menurut dan seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, karena saya menyadari bahwa itu penting gitu, bahwa itu penting untuk menunjang penampilan kita, kepercayaan diri kita gitu ya. Via pernah nggak sih kayak nyoba baju gitu ya di salah satu brand gitu? Mungkin katakanlah sama-sama kemeja gitu ya. Tetapi di brand tertentu itu di badan kita itu nggak cuttingannya nggak pas gitu ya, nggak mencerminkan diri kita gitu ya. Tapi ketika move ke brand yang lain, wah ini aku banget deh gitu. Entah itu dari kombinasi motifnya atau mungkin dari ya itu tadi ya, cuttingannya, bentuknya itu. Nah itu ada memang kecenderungan tertentu, sampai kalau saya itu ada preferensi, misal kalau celana saya mesti belinya di brand ini dan ini gitu. Justru aku juga Gitu ya? begitu. Aku ada beberapa brand favorit, baju brand ini, sepatu brand ini, tas brand ini. Iya. Bukan berarti kita nggak mau nyoba brand lain ya, Iya. cuman saat dicoba kayak kurang cocok di ini, ini baru cocok. Iya. Dan itu anehnya ketika di brand itu saya nggak cocok dengan atasannya. Oke. Di badan saya tuh nggak cocok gitu. Jadi celana khusus di sana. Kemudian kalau atasan saya di brand ini gitu, seperti itu. Jadi ya itu untuk menemukan gitu ya, jadi diri kita sesungguhnya, style kita itu pantasnya seperti apa, itu memang butuh proses ya, mencoba itu gitu. Dan sebenarnya nggak harus mahal gitu ya, tetapi itu pas di tubuh kita gitu, dan enak dilihat gitu. Banyak trial and error-nya juga ya. Dan sebenarnya kalaupun berbicara mahal dan tidak, itu kan juga berkaitan dengan kualitas ya. Misal ya bisa jadi murah tapi kan bahannya nggak awet, nggak bagus, nggak nyaman, panas gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka baju yang nggak panas dulu deh, nyaman dulu gitu, nyaman dulu. Gitu. Nyaman nomor satu ya. Iya, jadi percuma sebagus apapun gitu, tetapi panas gitu ya. Jadinya justru bahkan malah jadi jarang dipakai karena nggak nyaman. Iya betul, jarang dipakai. Kalau saya sekarang malah lebih banyak yang tebel-tebel ya, karena nggak kuat dingin. Oke. Jadi itu kembali ke preferensi masing-masing ya. Iya, menyesuaikan kebutuhan tubuh kita juga gitu. Oke. Serius ya. Last question ya. Teman-teman di belakang juga udah berdoa nih last questionnya. Oke, semoga mudah. Kok banyak? Kok banyak sih? Apa tuh? Sebentar. Oh, oke. Kan sekarang banyak temen dari fakultas lain yang bilang anak FIB tuh kelihatan banget dari outfitnya. Nah, menurut Mbak Marta sendiri,
anak FIB tuh fashionnya gimana sih? Apakah benar-benar menggambarkan FIB? Ya kalau saya lihat memang di FIB itu lebih beraneka ragam ya, gitu. Dan mereka, saya rasa di fakultas kita itu tidak takut untuk menggunakan atau tidak malu ya, bukan tidak takut menggunakan baju-baju tradisional gitu. Bahkan kita di hari tertentu, hari Kamis kan kita harus memakai baju batik adat gitu ya, baju adat Nusantara gitu. Jadi memang kita lebih bervariasi dan mencerminkan masyarakat yang menghargai budayanya gitu. Saya rasa kalau dari mahasiswa ya beraneka ragam juga, bahkan sempat saya masuk ke kelas itu juga mahasiswa semuanya memakai baju adat ya, walaupun ada yang sebagian dikombinasi gitu kayak roknya, roknya yang lilit gitu ya, tapi atasannya casual gitu. Jadi mereka juga sangat lihai dalam mix and match itu gitu. Saya setuju sih dengan pertanyaan itu. Aman ya pertanyaan yang saya pilih ya. Sepertinya semesta mendukung. Alhamdulillah. Ternyata semua pertanyaan aman ya. Aman, bisa saya jawab. Udah Kirain mau nambah. Sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrolnya nih ya. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa ya. Udah hampir sejam kali ya ini. Sejam lebih ya? Terus. Kita, aku minta closing statement mungkin dari Mbak Marta, boleh kali ya? Iya, karena ini berkaitan dengan fashion ya, gaya berbusana yang sebagaimana saya sempat singgung tadi, bagian dari identitas kita gitu ya. Jadi saya berharap sih semua dari kita selalu aware gitu ya terhadap apa yang kita pakai, bukan hanya sekedar baju apa adanya gitu. Ini mumpung ada ini ya udah ini gitu ya. Tetapi kita juga memahami betul bahwa baju atau busana itu adalah bagian dari tanda yang bisa dibaca gitu ya. Jadi orang bisa membaca kita lewat baju yang kita gunakan, lewat pakaian yang kita gunakan. Nah itu konsekuensi lebih lanjutnya adalah penerimaan, penolakan, atau bahkan ketidakpercayaan gitu ya, atau mungkin ketidaknyamanan dari orang lain gitu ya. Oleh sebab itu harus dipikirkan betul gitu, dan saya rasa semua sadar terhadap hal ini itu menjadi penting gitu, biar kita meningkatkan performa kita juga gitu ya, sehingga kita lebih percaya diri dalam beraktivitas, dalam bertemu orang, dan bisa jadi memperluas jejaring kita dengan kita memperhatikan cara kita berbusana. Itu sih. Lalu karena gak ada kaitannya dengan sastra ya, kita perbanyak untuk membaca karya sastra, kita tingkatkan ya bacaan kita terhadap karya-karya sastra Indonesia gitu. Gitu ya. Sangat merangkum obrolan kita hari ini ya Mbak. Yep. Sebelum ditutup nih, aku punya slogan. Apa tuh? Slogan kita itu kuliah sastra, lulus mau jadi apa? Gitu ya. Nanti aku bilang kuliah sastra, terus kita rame-rame gitu, oke? Oh ya. Itu 3 ya. Kuliah sastra, lulus mau gitu. 1, 2, 3. Oke. Jadi nanti kalau aku ngomong kuliah sastra, kita langsung lulus mau jadi apa? Oke. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?